Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa madlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Segala pujian dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya memohon maaf secara pribadi dan khususnya kami dari Sulawesi Barat ya, sama-sama bersilaturahmi, sama-sama ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini khususnya Kalimantan Selatan adalah kota ilmu. Saya tadi dengar bahwasanya yang akan ceramah Maulid dari para baik Mamaki. Kebetulan saya pernah mondok di Ibnul Amin Mamaki. Jadi saya ada darah rohani dari Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangki Baramai. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu saya pernah mondok di sana. Sebelum saya menginjakkan kaki ke negeri Kinana atau Mesir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan acara ini, alangkah baiknya kita mengirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada penyebar Islam di Kalimantan Selatan ini, diantaranya Hadratus Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Saman Al-Badali, Kiai Ibnul Amin Pamangki, wa khususan Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Guru Sempungkul Syairillah lahum. Ya. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah lihat di depan sana safari dakwah TKN, Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kita semua tahu bahwasanya banyak tarekat di bawah naungan Jam'iyah Ahlul Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Kurang lebih 44 macam tarekat yang kita biasa dengar: tarekat Sammani, tarekat Khalwatiyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Kasukiyah, tarekat Zazliyah, tarekat Ghazaliyah, tarekat yang lain. Semua ini diantaranya adalah tarekat yang muktabar. Timbul pertanyaan, apa itu muktabar? Muktabar itu
Yang pertama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Muhammad SAW, dan yang kedua mempunyai sanad silsilah. Jadi mempunyai sanad silsilah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mengetahui tarekat itu muktabar? Yang pertama saya tadi katakan, muktabar itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua punya sanad silsilah, karena ada itu tarekat tidak punya silsilah sanad. Jadi biasa kita mungkin mendengar ada tarekat yang katanya langsung belajar kepada Nabi Khidir. Nah, itu tidak benar ya. Yang jelas harus punya sanad silsilah yang bersambung, menyambung sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga punya amaliyah. Punya amaliyah khususnya. Jadi punya amalan-amalan tertentu yang diamalkan, ya seperti tarekat Saziliyah yang terkenal namanya. Apa itu? Saziliyah, tarekat-tarekatnya zikirnya wirid, hizib, bahat, dan seterusnya. Jemaah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kami bawa atau yang kami bawa sekarang adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dua tarekat besar yang digabungkan. Kita mungkin mengenal, bahkan kita sudah tidak asing lagi yang namanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, pendiri tarekat Qadiriyah. Bahkan kita mungkin tidak asing tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Naqsyabandi itu bermakna nakasyah, mengukir. Jadi dua tarekat ini digabungkan. Siapa yang menggabungkan? Syekh Ahmad Khatib Syambas Ibnu Abdul Ghaffar. Pada abad ke-16 beliau bermukim di Makkah. Beliau mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah pada abad ke-14. Kemudian sampai kepada muridnya. Jadi Syekh Ahmad Khatib Syambas ini punya murid. Yang pertama Syekh Abdul Karim Banten yang di Banten. Kemudian Syekh Talha Kalisambus. Inilah dua murid yang pulang ke Indonesia mengembangkan tarekat ini. Syekh Abdul Karim Banten di daerah Banten, kemudian Syekh Talha di Cirebon. Mereka masing-masing punya murid. Kemudian Syekh Talha punya murid Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang berada di Suriah lagi. Kemudian Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad punya murid namanya Abah Anom atau Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Kebetulan beliau ini anak kelima daripada Abah Sepuh atau Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi punya silsilah, punya mursyid bersambung-sambung. Jemaah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul pertanyaan, apa itu tarekat? Tarekat bermakna jalan, tarakayat rubut tariqah. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi tarekat itu adalah jalan yang tercepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Wali Songo di tanah Jawa. Wali Songo itu mereka semua bertarekat. Jadi mereka semua menjalani tarekat, belajar tarekat. Ya. Nenek moyang Wali Songo Syekh Jumadil Kubrah di Wajo belajar tarekat. Syekh Yusuf Tajul Khalwatiyah di Makassar yang makamnya ada di Ethiopia. Beliau ulama tarekat. Di Sulawesi Barat kita kenal Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Labeo, beliau bertarekat. Jadi semua penyebar Islam itu semua bertarekat. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, man tafakkaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaka. Barang siapa yang hanya bersyariat tidak bertarekat, maka dia adalah orang yang fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafakkun faqad tazakkara. Dan barang siapa yang hanya bertasawuf tetapi tidak bersyariat, maka dia adalah orang yang zindik. Zindik bermakna menyelewengkan agama. Wa man jama'a bainahuma, dan barang siapa menggabungkan keduanya, belajar syariat, bersyariat sekaligus berhakikat, berhakikat sekaligus bersyariat, bertarekat sekaligus bersyariat, pada tahap maka dia adalah Islam yang sempurna, Islam yang hakiki. Dimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang perlu bertarekat. Ya, apalagi zaman sekarang banyak paham-paham baru. Ya, paham-paham yang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, barasanji bid'ah, ya, maulid bid'ah. Ini semua yang perlu dalam bahasa ininya disingkirkan. Karena ulama-ulama yang membawa Islam itu ulama-ulama tasawuf semua, bukan ulama syariah, ulama hakikat semuanya. Bahkan di Sulawesi Barat ada namanya Syekh Mahmud Abdurrahim Kamaluddin, penyebar Islam pertama di Sulman. Itu ulama tasawuf. Makamnya itu berada di pulau. Jadi sekilas info ya, pulau itu kalau kita menyeberang nanti setengahnya baru kita sampai di pulau tersebut. Tidak ada tanda kehidupan di sana. Tetapi karena berkahnya Syekh bin Ma'ruf, maka di sana jadi satu penduduk kurang lebih 1000 kepala keluarga yang ada di pulau tersebut. Jadi jemaah melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kenapa harus bertarekat? Tidak cukupkah hanya sembahyang saja, sholat saja? Tidak cukupkah hanya berpuasa, bersedekah dan seterusnya? Ya. Jadi perlu diketahui bersama, itu semua bagian daripada Islam. Karena fondasi Islam itu ada 3. Yang pertama fondasi agama, ya, maksudnya fondasi agama itu ada 3. Yang pertama Islam, ya Islam kita tahu semua ya, seperti sekarang ini kita laksanakan. Yang kedua iman. Kita kesini karena beriman. Kita ke masjid ini sama-sama karena mempunyai keimanan kepada Allah. Kemudian fondasi agama yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Pasti kita hafal semua. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu gali di dalam diri kita. Maka ihsan. Bagaimana caranya? Harus bertarekat. Harus bertarekat. Harus dipelajari tarekat. Harus belajar hakikat. Harus belajar ma'rifat. Makanya di situ judulnya kiat-kiat menggapai salat khusyuk dengan zikrullah. Karena ada orang yang sholat tapi hatinya tidak sholat. Ada orang berzikir lisannya tapi hatinya tidak berzikir. Makanya dikatakan di dalam kitab Sirul Asrar, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, sholat itu terbagi 2. Sholat zahir dan sholat batin. Sholat zahir itu gerakan, bacaan kita, ya, dan seterusnya, itu sholat zahir. Mana sholat batin? Hati, qalb.
kalbunya berzikir. Makanya ada dikatakan as-salatud da'i, salat yang tidak pernah putus. Mungkin bertanya-tanya, kira mana ada salat yang tidak pernah putus? Kalau tidak pernah putus salat, berarti salat terus dong. Maksudnya adalah ingatannya kepada Tuhan tidak pernah putus. Makanya dikatakan oleh orang tua kita dulu, orang kepala desa orang Bugis, sampajan tapot tuh. Kata orang Mandar, sambayang tapot tuh. Mana itu? Ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tarekat adalah, tasawuf adalah, hakikat adalah, makrifat adalah dawamul ubudiyyati zahiran wa batinan, mana dawami hudurul qalbi. Seseorang yang berkekalan, berkepanjangan, memperhambakan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang hamba secara lahiriah, jadi tidak hamba batinnya. Jadi kita lihat lahirnya sembahyang, tapi batinnya tidak sembahyang. Mulutnya berzikir, tapi hatinya tidak berzikir. Ada seperti itu. Contohnya apa? Ada orang yang angkat takbir Allahu Akbar, ingat sawitnya, ingat usahanya, ingat hutangnya, berarti tidak sembahyang batinnya. Ingat di rumah makan apa sebentar ini sudah salat Jumat ini, mama ini masa apa ini? Artinya tidak sembahyang. Ada seperti itu. Kita inginkan agar hati kita senantiasa tidak pernah putus, tidak pernah, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ma'ada wa bihudurul qalbi ma'ruf, serta berkekalan menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan as-salatu da'i. Allah tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berlangsung Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini bukan secara kebetulan. Kita di sini dengan sukarela, tidak dibiayai oleh siapapun. Jadi kami difasilitasi oleh Ibu Nurlia. Ya, Ibu Nurlia, Mama Nurul yang dekat pasar. Beliau dengan ikhlas mengundang kami. Sekali lagi kita semua tidak saling kenal ya. Kita kenal karena kita sama-sama disatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mungkin sebelumnya di alam rohani kita sudah pernah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memulakan berkat Allah Subhanahu wa taala, seseorang perlu bertauhid. Seseorang perlu berhakikat, seseorang perlu bermakrifat. Ya. Makanya ada biasa orang biasa-biasa kita lihat ibadahnya, tapi ternyata dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali saya katakan, karena dia bermakrifat kepada Tuhan. Bagaimana cara bermakrifat kepada Tuhan? Sekali lagi dengan zikrul. Zikir yang mana? Zikir yang ditalkinkan, zikir yang diajarkan. Timbul pertanyaan, apa itu talqin? Apa itu baiat? Talqin bermakna kana yulqina talqinan, didiktekan, diajarkan, ditransfer bibit tauhid ke dalam kalbu. Makanya dikatakan oleh Sultan Al-Syekh dalam kitabnya miwali mursyid, di akhir talqin mengambil talqin zikir miwali mursyid, dari seorang wali yang mursyid. Karena ada wali belum tentu mursyid, tapi kalau mursyid sudah pasti wali. Miwali mursyid. Jadi kami kesini sekali lagi adalah sebagai wakil talqin, penyambung lidah guru mursyid Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, dari gurunya Abah Anok, dari gurunya Syekh Abdullah Barak bin Muhammad, dari gurunya Syekh Al-Haq Al-Syekh Musyidamon, dari gurunya Syekh Ahmad Khan Sabat Abdul Ghaffar, dari gurunya semua bersambung sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bermaksud bersilsilah, bersanad. Jadi mungkin kita pernah mendengar Syekh Nuruddin Mahmud Al-Bajjali Al-Makkiyah, tapi pasti kita tidak asing itu. Beliau itu adalah ahli fikih. Jadi kebetulan saya pernah belajar waktu di Mesir sama beliau bersama orang-orang Malaysia. Jadi beliau itu kalau sudah mengajarkan satu kitab, langsung diberikan silsilah sanadnya ini kitab. Contohnya kitab Hadis Sahih Bukhari, dari gurunya sampai saya Yasin Al-Fadani dan seterusnya. Kitab-kitab fikihnya, kitab-kitab hadisnya.
Begitupun dengan tasawuf, begitupun dengan ilmu tarekat, punya silsilah sangat keilmuan rohani, ilmu rohani namanya. Jadi zikir yang mana? Zikir yang ditalkinkan. Talkin itu ada 3 macam. Yang pertama, seseorang yang sedang sakarat harus ditalkin. Di dalam hadis dikatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau mau mati tak? Yang kedua, orang yang sudah dikubur dibacakan talqin marabbuka man nabiyuka makiblat dan seterusnya. Kemudian talqin yang ketiga adalah orang yang mati hatinya. Orang yang mati hatinya. Ada terkadang orang mati hatinya, hidup lagi, mati hidup, mati hidup. Ada orang yang betul-betul mati. Mana itu contohnya orang yang betul-betul mati hatinya? Dekat rumah masjid rumahnya, nah dengar azan tidak datang sembahyang. Nah, itu orang mati hatinya. Sementara azan masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih depan komputer, masih bercerita sama temannya, apalagi sambil bergosip. Nah, ini orang yang mati hatinya. Makanya harus ditalkin, diisi kalimat tauhid, ibn tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kami di sini 2 orang wakil talkin atau khalifah mursyid, penyambung lidah guru mursyid. Yang pertama anak guru Kiai Haji Muhammad Adab Yafri, kemudian saya sendiri. Jadi untuk membagi tugas bagi yang ingin belajar zikir, yang ingin ditalkin zikir, disambungkan rohaninya sampai ke guru mursyid, sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau nanti akan mentalkin. Saya tanya diajarkan, dibimbing. Sekali lagi harus ditalkin zikir orang. Tidak boleh orang belajar lewat YouTube, tidak boleh. Karena tidak bersambung hatinya. Belajar lewat Google apalagi. Jadi harus diisi bibit tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa harus kalimat la ilaha illallah? Kenapa bukan subhanallah? Kenapa bukan alhamdulillah? Kenapa bukan Allahu Akbar? Atau zikir-zikir yang lain? Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kalimat apa yang aku ucapkan dan Nabi juga sebelumnya mengucapkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab Taqdimul Qaul, Syekh Nawawi Al-Jami Al-Baghdadi beliau mengatakan beliau termasuk daripada mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi gurunya Syekh Ahmad Hasan Basri bin Ghaffar, beliau mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1 kali dengan ikhlas, 4.000 dosa besar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu 1 kali kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas, kata beliau, la dipanjangkan, itu sesuai dengan metode tarekat Naqsyabandiyah, maka diampunkan dosanya 4.000. Jadi 4.000 dosa besar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui bersama sejarah daripada talqin zikir. Sejarah daripada kenapa ada mesti harus talqin orang. Kenapa harus mesti belajar ya, seperti ini. Ya, ada talqin zikir, ada baiat. Rasulullah SAW saja menerima baiat talqin dari Sayyidah Jibril alaihissalam. Dari malaikat Jibril alaihissalam ditalqinkan beliau. Kemudian baginda Rasulullah SAW mentalqin, membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi pernah Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayyut tariq akrabu ila Allah wa as'aluha ila Allah azza wa jalla. Ya Rasulullah, manakah jalan yang sedekat-dekatnya, semudah-mudahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata baginda Rasul? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali kembali bertanya, kullun nas yazkurunallah, semua orang berzikir kepada Allah. Apa kata baginda Rasul? La taqumus sa'ah hatta la yabqa Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang berzikir mengucapkan kalimat Allah. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW memerintahkan gamit aina, tutup
kedua mata alih dan ucapkan la ilaha illallah salah sama. Disitulah awal mula yang ada namanya talqin zikir, baiat zikir yang ditargetkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sehingga Sayyidina Ali menjadi berat timbangan amalnya, menjadi berat imannya. Makanya pernah ada di situ, seandainya mizan timbangan kalimat la ilaha illallah di sebelah kanan, di sebelah kiri dunia beserta isinya, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya biasa ada orang meninggal tak tahu matinya, mereka tahu matinya. Terkadang ada orang yang meninggal hilang jasadnya, itu karena zikirnya, itu karena makrifatnya kepada Tuhan, itu karena usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an, dikatakan wa alla istaqama 'ala tariqati la asqainahum ma'an. Seandainya mereka menempuh jalan kami, la asqainahum ma'an, niscaya kami akan berikan mereka berkah yang melimpahnya. Jadi kita ingin timbangan amal tak berat. Di zaman belakang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama belajar ya. Jadi yang mau ditalqin zikir, rapat-rapat, yang belum punya wudhu sama batal, perbarui dulu wudhu. Karena sebentar akan diajarkan metode tarekah qadiriyah wan naqsyabandiyah, metode zikir agar timbangan iman tak berat seperti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya ini ilmu rahasia ya. Dulu kita kalau menerima ilmu ini puasa 40 hari. Bahkan orang tua kita dulu menceritakan bukan hanya puasa 40 hari, dikubur di dalam hidup di dalam tanah. Baru bisa menerima, kalau lulus baru bisa menerima talqin zikir, baru bisa menerima baiat zikir. Sekarang kita enak ya, sekarang hanya duduk manis di masjid ya, kemudian gratis. Kita dulu habis biaya untuk mencari seorang wali mursyid ya, habis materi. Jadi syukur sekali ini di zaman modern ini semua serba instan ya. Tapi ilmunya tidak instan. Jadi sekali lagi jangan ini kesempatan ini kita hilangkan, rapat-rapatkan diri dari sini. Yang belum punya wudhu silakan berwudhu. Yang karena kita semua akan menerima baiat talqin zikir, tarekah qadiriyah, wan naqsyabandiyah, suriah raya, abaan. Jadi kalau mungkin nanti benar-benar salah lihat di YouTube, siapa itu abaan? Siapa itu Syekh Ahmad Shawqul Wafa Tajul Arifin? Bahkan Syekh Maliki mengatakan waktu ketemu beliau, Sultanul Auliya fi hadzal zaman, Syekh Ahmad Shawqul Wafa Tajul Arifin. Sultanul Ilmi Kiai Haji Zaini Abdul Qadir. Sultanul Sufi atau Sultan Aulia adalah Syekh Ahmad Shawqul Wafa Tajul Arifin. Ini kata Syekh Maliki, bukan kata saya. Kata Syekh Maliki yang ada di Makkah. Jadi guru-guru daripada kiai-kiai kita yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi yang disia-siakan ini kesempatan. Pernah baginda Rasulullah SAW ditanya para sahabat, ya Rasulullah bersabda, jaddidu imanikum. Wahai para sahabatku, perbaharui iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa jaddidu imanina ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul? Dikathratil qaul la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi yang mau menerima talqin zikir tadi selain di pondok masjid ya sudah ada separuh. Syukur alhamdulillah. Berarti kita ingin belajar mati sebelum mati. Jadi jangan selalu mau belajar hidup, kita semuanya sebenarnya bangkai hidup sebenarnya. Jadi harus kita belajar mati sebelum mati betul. Banyak orang belajar ini tapi tidak pernah belajar mati.
Banyak orang selalu mau hidup enak, tapi tidak mau belajar bagaimana mati enak. Kita menginginkan mati yang enak, mati yang nikmat ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, rapat-rapat yang belum punya wudhu, silakan berwudhu. Insyaallah sebentar, Kang Guru Kiai Adam Jafri akan menstabilkan membaikkan kita dengan metode tarikah, qadiriyah, wan naqsyabandiyah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.